Bab 1948. Dibuang dan dilatih kembali. Erikin agak takut. Untungnya dia tidak membuat kesimpulan sendiri, ketika menemukan ada yang salah dengan api suci, langsung terbang ke sini. Tidak mencoba menggunakan ilmu dewa lagi, jika tidak, bahkan jika itu tidak meledak, tetap rugi jika melukai jiwa dewa. Ya, itu karena api suci atau gas es adalah hal tertinggi dari langit dan bumi. Mereka disempurnakan olehmu dengan metode mantra hati tertentu, kemudian bertemu dengan objek kultivasi mantra hati lain, bahkan jika itu adalah api sucimu sendiri, akan memiliki beberapa ketidakcocokan satu sama lain. Tuan Istana Es mengangguk. Ini sangat serius. Erikin mengerutkan kening. Jika penguasa Istana Es tidak melebih-lebihkannya, bukankah di masa depan, dia mungkin menggunakan 5 teknik menjalin api suci, atau menggunakan 3 lainnya. Dengan cara ini, 8 keunggulan api suci hilang. Tapi setelah dipikirkan baik-baik, keduanya adalah api suci, hanya karena perbedaan mantra hati, apakah akan ada konsekuensi sebesar itu? Contohnya, misalnya pedang dewa bertangan 1000 di tanganmu, meskipun adalah senjata dunia abadi, tapi sama saja dengan menggunakan bahan atau metode apapun, tapi karena orang yang membuatnya tidak sama, pedang abadi itu juga mempunyai perbedaan kecil, benar kan? Melihat Erikin tidak mengerti, penguasa Istana Es menjelaskan dengan sabar. Kalau menggunakan cara seperti badai pedang, mungkin tidak ada perbedaan antara keduanya. Tapi bagaimana jika menggunakan 2 pedang abadi untuk menggunakan cara pedang ganda? Kekuatan, kecepatan aliran Reiki, dan bahkan tingkat kontrolnya akan berbeda. Erikin merenung, dia memiliki banyak pedang abadi di tangannya, dan biasanya juga banyak mempelajarinya. Ketika penguasa Istana Es berkata demikian, dia mengerti. Tuan Istana, bagaimana Istana Es memecahkan masalah ini pada saat itu? Dapatkah kamu memberi tahuku? Tanya Erikin. Saat itu, Istana Es Arktik mengalami masalah yang sama seperti dirinya, dan melibatkan lebih banyak kultivator, jadi dia pasti sudah menemukan solusi. Tentu saja tidak ada masalah memberitahumu cara penyelesaiannya. Tetapi meski metode ini sederhana, takutnya kamu tidak akan rela. Penguasa Istana Es tampak sedikit aneh dan melirik 2 penatua tertinggi di sebelahnya. Nenek Yu dan Nenek Zhen juga memiliki ekspresi yang aneh. Erikin tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Penguasa Istana Es menatap Erikin dalam-dalam dan berkata pelan, yaitu menghapuskan semua api suci yang semula kamu miliki, hanya menyisakan jejak esensi api suci kemudian generasi. Hapus 5 jenis api suciku saat ini, pelatihan ulang. Erikin terkejut, hampir melompat dari futon karena keterkejutan. Tidak heran jika penguasa Istana Es mengatakan bahwa dia tidak akan rela, tidak ada yang bisa menerima perubahan ini. 5 jenis api-api sucinya, jurus api biru telah mengikutinya dari tahap jiwa murni, begitu juga dengan api keabadian super dari fase keilahian. Setelah mengumpulkan dengan begitu banyak waktu, bahkan menggunakan Reiki untuk mengolahnya. Sebelumnya di tanah ekstrim, dia bisa mempertaruhkan nyawanya dan menemukan sejumlah besar energi mu batu ekstrim juga untuk meningkatkan kekuatan benda ini. Alhasil, kini, semuanya harus dibuang. Itu setara dengan menghancurkan semua pencapaiannya sendiri, kemudian mengolahnya kembali. Kemudian bahkan jika dia menghabiskan semua energimu yang tersisa di tas penyimpanan dan batu ekstrim, takutnya juga tidak dapat menebusnya. Apalagi jika energimu dan batu ekstrim habis, kemudian dia mendapatkan api suci baru dan mengandalkan Reiki-nya sendiri, itu akan menjadi keadaan ketidakrataan sebelumnya. Tuan Istana, apakah tidak ada cara lain? Kata Erikin dengan sakit kepala. Meskipun metode ini dapat diselesaikan, harganya terlalu mahal. Metode lain, aku tidak tahu untuk saat ini,
tetapi ada perbedaan antara api suci dan energi es. Aku akan mencari informasi yang relevan untukmu nanti. Penguasa Istana Es menggelengkan kepalanya. Sebenarnya Vinola sudah mendapatkan mantra hati yang sesuai dengan tubuh esnya sebelumnya, dan dengan bantuanku, baru saja menghilangkan udara dingin yang asli dan mengubah ulang mantra hati yang baru. Dengan pasokan batu ekstrim yang cukup, dapat dikembalikan ke level semula dalam waktu sekitar setengah bulan. Tapi udara dingin Vinola hanya satu, bahkan jika dibangun kembali, itu relatif mudah. Namun, aku memiliki terlalu banyak api suci. Erikkin tidak berdaya, tidak menyangka sudah menemukan jalan, tetapi hasilnya sangat menyakitkan. Terlepas dari masalah lain, bahkan jika dia dan Vinola Su memiliki kecepatan pemulihan yang sama. 1,5 bulan, dikali 8 adalah 4 bulan. Dia masih berencana untuk menyelesaikan semuanya, kemudian pergi ke Gunung Sihir sesegera mungkin. Kamu punya banyak api suci. Berapa banyak api suci yang kamu miliki sekarang? Penguasa Istana Es terkejut. Memikirkannya dengan hati-hati, dia belum benar-benar menanyakan hal ini. Ketika Erikkin datang, dia hanya mengatakan bahwa api suci yang baru dibudidayakan berbeda dengan api suci yang asli, sehingga penguasa Istana Es tidak mempertimbangkan hal ini. Sebelumnya, Erikkin menunjukkan api suci di depan semua orang, totalnya 5. Tapi karena Erikkin menemukan masalah antara api suci baru dan api suci yang sebelumnya, setidaknya ada 6. Erikkin menghela napas tanpa menjelaskan dan langsung melambaikan tangannya. Tiba-tiba, di aula utama Tuan Istana, nyala api menyala, memantulkan tanah dengan radius 100 meter. Kedelapan jenis api suci dengan berbagai nyala api yang berpendar, membuat penguasa Istana Es dan 2 penatua tertinggi sedikit terkejut. Bersambung. Bab 1949. Fase penilaian api sejati. 8 macam api suci, bagi seorang pembudidaya fase transendensi muda, jumlahnya sungguh luar biasa. Saat itu, di Gunung Suci, alam fase penilaian Huorong hanya 8 jenis api suci. Selain itu, api-api suci dari Erikkin berdenyut keras, menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, dan mereka jelas dikultivasikan ke tingkat yang sangat tinggi. Saat berikutnya, mereka bertiga juga langsung memahami kesusahan Erikkin. Begitu banyak api suci yang dikultivasikan sampai saat ini, jika semuanya dibuang, takutnya tidak akan rela. Setelah terkejut, mata Nenek Yu tiba-tiba memancarkan warna aneh. Tuan Istana, Tuan Qin, sebenarnya, jika ada begitu banyak api suci, aku sudah memikirkan caranya. Tiba-tiba dia angkat bicara. Nenek Yu, apakah kamu punya cara? Namun, aku tidak sepenuhnya yakin dengan metode ini, tetapi rumor itu seharusnya benar. Nenek Yu ragu-ragu sejenak dan tetap berkata. Erikkin juga melihat ke arah Nenek Yu dan mendengarkan dengan seksama. Tuan Qin, sayang sekali untuk mengganti 5 jenis api suci-mu dengan mantra suci api abadi. Jadi aku juga memikirkannya sebentar dan terpikir akan suatu ilmu sihir dulu. Begitu berhasil dilatih, bukan hanya tidak perlu membuang 5 jenis api suci itu, malah hasil yang didapat lebih besar dari perkiraanmu. Nenek Yu menegaskan. Harap Nenek jelaskan. Mendengar apa yang dikatakan Nenek Yu dengan begitu meyakinkan, Erikkin juga sedikit penasaran. Tuan Qin, pernahkah kamu mendengar tentang fase penilaian api sejati? Fase penilaian api sejati. Erikkin terkejut, dia belum pernah mendengar kata itu. Bahkan penguasa Istana Es dan Nenek Zen pun tercengang. Meski tahu arti kalimat ini, mereka tidak mengerti hubungan keduanya. Ya, ini melibatkan kultivator fase transendensi, metode dalam meningkatkan fase penilaian, tetapi fase penilaian api sejati hanyalah salah satunya. Seperti Istana Es Arktik kita,
ada juga pengganti patung es. Nenek Yu menjelaskan, jika kamu tidak memiliki banyak api suci, aku tidak dapat memikirkan cara ini, tetapi kamu memiliki 8 jenis api suci dan telah mencapai syarat fase penilaian api sejati. Aku agak bingung. Jumlah api suci ada hubungannya dengan fase penilaianku. Erikin tersenyum pahit. Di hadapan dengan ketiga senior fase penilaian tersebut, dia merasa tidak tahu apa-apa tentang peningkatan fase penilaian. Namun, tidak heran ketika dia meninggalkan keluarga Qin, juga hanya berada dalam fase distraksi. Bahkan jika Alonso Qin hanya mengajarkan Erik Qin hingga fase transendensi puncak, juga tidak menyangka bahwa sekarang Erik Qin sudah mulai mempertimbangkan untuk melewati fase penilaian. Tuan Qin, jangan terburu-buru, ini sangat penting, dengarkan aku membicarakannya secara perlahan-lahan. Nenek Yu tertawa. Kamu sekarang berada di alam fase transendensi tingkat 8, tidak jauh dari fase penilaian. Hukum langit di alam fase penilaian adalah ujian yang sangat berbahaya bagi para kultivator, jauh melampaui tingkat apapun sebelumnya. Kamu seharusnya tahu ini. Selain itu, yang bahkan lebih berbahaya dari itu adalah 3 bencana besar dari alam fase penilaian berikutnya. Aku tahu bahaya alam fase penilaian dan nasibnya memang mengerikan. Erik Qin mengangguk. Alasan ranah fase penilaian dinamai fase penilaian. Karena ini adalah alam yang bagi para kultivator, merupakan bencana terbesar dalam hidup mereka. Tidak hanya bencana petir, tetapi juga 3 jenis bencana peluruhan. Seorang pria kuat seperti si Tua Wu, ketika bencana datang, secara bertahap melemah seperti orang tua yang kinerja tubuhnya menurun, bahkan binatang buas biasa bukanlah lawannya. Saat itu juga meninggalkan kesan mendalam pada Erik Qin. Apa hubungan fase penilaian dengan bencana ini? Hati Erik Qin sedikit tergerak. Ya, para kultivator fase penilaian, untuk lebih mudah menangani bencana itu, telah mengembangkan berbagai metode untuk menahan pengaruh pembusukan pada pembudidaya. Misalnya, fase penilaian api sejati adalah salah satu yang sangat terkenal. Penguasa Istana Es mengangguk. Apakah ini ada hubungannya dengan perpaduanku dengan api suci? Tanya Erik Qin. Karena metode yang dipikirkanku itu adalah semacam dharmakaya yang tersedia untuk fase penilaian. Nenek Yu berkata, api sejati dharmakaya tidak hanya dapat membentuk tubuh klon keduamu, membantu melewati fase penilaian, tetapi juga memurnikan semua api suci. Dengan kata lain, di dharmakaya, tidak peduli apapun mantra hati yang kamu miliki, api suci akan berubah, dan tidak akan ada penolakan yang bertentangan satu sama lain. Dengan cara ini, masalah api suciku terselesaikan, dan ada satu cloning tubuh lagi yang bisa digunakan dalam melewati fase penilaian. Erik Qin mendengar ini dan segera menjadi sedikit tergerak. Tidak perlu menghapus api suci yang telah dia latih dengan susah payah, bahkan bisa membantu melewati ranah fase penilaian. Api sejati dharmakaya ini memang benar sangat bagus. Selanjutnya kamu bisa membuat avatar api sejati di fase transendensi, semuanya terdiri dari api suci, dan ketika kamu naik ke fase penilaian, avatar api sejati ini juga akan berinteraksi denganmu di fase penilaian bersama-sama, kata Nenek Yu. Pada saat 3 kesengsaraan besar, avatar api sejati ini dapat menipu pergerakan langit dan membantumu membagi setengah dari kutukan kesengsaraan. Selama api suci tidak mati, saat kamu sedang melintasi kesengsaraan fase penilaian, itu akan sangat santai. Api suci tidak mati, avatar tidak mati. Erik Qin menarik napas dan menjadi lebih tergoda. Kutukan pembusukan berkurang setengahnya, metode ini memang sangat kuat. Bersambung.